Pada tanggal 5 Juni yang lalu, sebuah hari bersejarah terukir dalam lembaran sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak, Timnas Indonesia berhasil mencatatkan rekor baru di babak kualifikasi Piala Dunia, yaitu dengan lolos ke babak keempat. Kepastian lolosnya ini didapatkan setelah skuad Garuda berhasil mengalahkan Tiongkok di Stadion Kebanggaan, Gelora Bung Karno. Beberapa jam kemudian, kabar baik lainnya datang dari pertandingan antara Arab Saudi dan Bahrain, di mana Arab Saudi sukses mengalahkan Bahrain. Dengan hasil-hasil ini, posisi Timnas Indonesia di klasemen sudah tidak mungkin lagi dikejar oleh Bahrain dan Tiongkok. Momen membanggakan ini pun segera memicu beragam reaksi, tidak hanya dari Tiongkok, tetapi juga dari negara-negara di kawasan ASEAN hingga seluruh penjuru dunia. Lantas, reaksi seperti apa yang muncul? Mari kita simak. Mengalir kerja keras supaya kita tim juara dunia pun ternyata. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi kemenangan sempurna. Semua tim di grup C telah melakoni pertandingan ke-9 mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mari kita bedah lebih lanjut jalannya pertandingan krusial tersebut. Pertandingan pertama mempertemukan Australia yang menjamu Jepang. Secara mengejutkan, Australia berhasil mengalahkan Jepang dengan skor tipis 1-0. Hasil ini membuat mereka berpeluang besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Skuad asuhan Popovic ini hanya membutuhkan hasil imbang saat melawan Arab Saudi nanti. Namun, mereka tetap harus berhati-hati, karena jika lengah, peluang untuk lolos ke Piala Dunia bisa saja sirna. Di pertandingan selanjutnya, sorotan tertuju pada laga antara Indonesia melawan Tiongkok. Seperti yang kita tahu, tim Garuda mampu mengalahkan Tiongkok dengan skor 1-0. Satu-satunya gol yang memastikan kemenangan krusial ini dicetak oleh Romeni lewat tendangan penalti. Kemenangan ini secara resmi memastikan Indonesia lolos ke babak keempat yang rencananya akan digelar pada bulan Oktober nanti. Tentu, ini adalah hasil yang sangat membanggakan, apalagi mengingat status Indonesia sebagai tim debutan di babak ini. Kepastian lolosnya Indonesia sendiri semakin dipertegas berkat hasil pertandingan lain yang mempertemukan Arab Saudi melawan Bahrain. Arab Saudi berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 2-0. Berkat kekalahan ini, Bahrain sudah dipastikan tersingkir bersama dengan timnas Tiongkok. Momen ini tentu saja menimbulkan rasa puas di kalangan fans Indonesia. Jujur saja, kedua tim ini, Bahrain dan Tiongkok, selalu membuat ulah yang aneh-aneh terhadap Indonesia, terutama ketika mereka bertindak sebagai tuan rumah. Kini, karma benar-benar dirasakan oleh Bahrain dan Tiongkok atas semua perbuatan mereka yang seakan-akan selalu merendahkan Indonesia. Langkah maju, mimpi besar takkan pernah layu demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi kemenangan sempurna. Teriakan menggema. Keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia sontak menimbulkan beragam reaksi dari berbagai belahan dunia. Berikut adalah rangkuman dari reaksi-reaksi tersebut. Kegagalan Timnas Tiongkok untuk lolos ke Piala Dunia membuat para penggemar mereka di media sosial, khususnya Weibo, mengamuk. Mereka melampiaskan amarahnya dengan menyerang pemain hingga pelatih. Kebanyakan fans menuntut agar Branko Ivankovic segera pergi dari Tiongkok karena dianggap gagal memberikan prestasi. Bahkan, ada beberapa fans lain yang menyarankan agar timnas Tiongkok bubar saja. Sebelum melampiaskan amarah di media sosial, para fans Tiongkok ini sempat dibuat kena mental oleh fans Indonesia yang memadati GBK. Sebelum pertandingan dimulai, fans Tiongkok terus diteriaki oleh fans Indonesia untuk segera melepas banner yang mereka pasang. Ini adalah bentuk balasan karena pada pertemuan pertama, fans timnas Tiongkok juga melakukan hal yang sama kepada fans timnas Indonesia. Sebelumnya, timnas Indonesia telah memecahkan rekor sebagai tim ASEAN yang berhasil mengumpulkan poin terbanyak di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia.
Rekor itu kini semakin sulit dipecahkan oleh tim-tim ASEAN lainnya karena poin Indonesia kembali bertambah menjadi 12 poin. Jumlah tersebut bahkan bisa bertambah lagi jika seandainya timnas Indonesia berhasil mencuri poin di kandang Jepang. Meskipun terbilang sangat sulit, hal itu akan tetap diusahakan oleh pasukan Patrick Goodsword, bukan Patrick Gifford, koreksi dari nama yang umum dikenal. Prestasi yang ditorehkan oleh Indonesia ini akhirnya mendapatkan reaksi dari beberapa negara ASEAN. Misalnya, dua media Vietnam, DTAO dan Sohavian, memberikan pujian kepada Indonesia atas prestasi yang mereka raih. Namun, berbeda dengan media Vietnam, salah satu media Malaysia justru bersikap sinis dan seolah-olah iri kepada Indonesia. Bahkan, media tersebut menilai jika kemenangan Indonesia atas Tiongkok cuma bermodal tendangan penalti saja. Tentu, ini adalah pernyataan yang sangat sulit diterima, karena bagaimana bisa perjuangan para pemain tidak dianggap hanya karena menang lewat tendangan penalti. Tak hanya media ASEAN, media-media mancanegara juga turut menyoroti kemenangan Indonesia atas Tiongkok. Kebanyakan adalah media yang berasal dari Belanda. Hal ini sangat wajar karena banyak pemain timnas Indonesia yang lahir dan bermain di sana. Tak hanya pemain, hampir semua jajaran kepelatihan juga diisi oleh orang Belanda, mulai dari Patrick Goodsword hingga Alex Pastoor. Sementara itu, pelatih timnas Tiongkok, Branko Ivankovic, menerima kekalahan yang dialami oleh timnya. Meski kalah, Ivankovic mengaku akan bangkit dan bertekad untuk memberikan yang terbaik di babak kualifikasi edisi selanjutnya. Ya, seperti yang Anda tahu, kami gagal lolos ke Piala Dunia lagi, padahal kami sudah menunggu lama. Tapi ini grup yang sangat ketat. Tentu, Tiongkok memiliki masa depan sepak bola yang cerah. Pada edisi selanjutnya, kami harus membawa harapan besar untuk meloloskan Tiongkok ke Piala Dunia. Saya harus menyuntikkan motivasi lagi untuk para pemain, kata Ivankovic usai pertandingan. Keringat mengalir, kerja keras sebaya kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya. Sebagai tambahan informasi, Indonesia sudah dipastikan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Babak krusial itu sendiri rencananya akan dimulai pada bulan Oktober mendatang dengan Arab Saudi dan Qatar yang akan menjadi tuan rumah. Sebelum menjalani dua pertandingan penting tersebut, Timnas Indonesia berencana untuk mengadakan uji coba di bulan September. Lawan yang dipilih adalah Lebanon dan Kuwait. Kedua tim ini dipilih karena tipikal bermainnya sangat mirip dengan tim-tim yang berasal dari Timur Tengah. Hal ini tentu menjadi persiapan yang baik untuk menghadapi tantangan di babak keempat nanti. Menarik dinantikan bagaimana nasib dari timnas Indonesia selanjutnya. Sebagai fans sejati, tentu kita semua ingin melihat skuad Garuda tampil di ajang Piala Dunia. Itulah rangkuman reaksi dari fans Tiongkok dan berbagai media dunia saat melihat kemenangan Indonesia atas Tiongkok di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Kemenangan sempurna, dunia bersinar, cahaya juara takkan pernah putar. Demikianlah rangkuman dari berbagai reaksi yang muncul, mulai dari kemarahan para penggemar Tiongkok hingga sorotan media internasional, menyusul kemenangan krusial Timnas Indonesia atas Tiongkok di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kemenangan ini bukan hanya sekedar hasil pertandingan, melainkan sebuah penanda sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Dengan kepastian lolosnya Indonesia ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia, mata seluruh pencinta sepak bola kini tertuju pada bulan Oktober. Kita semua menantikan bagaimana skuad Garuda akan mempersiapkan diri dalam laga uji coba bulan September melawan Lebanon dan Kuwait demi menghadapi tantangan berat di babak keempat nanti dengan Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumahnya. Sebagai penggemar, tentu ada harapan besar yang tersemat melihat timnas Indonesia akhirnya bisa tampil di panggung akbar Piala Dunia. Perjalanan masih panjang, namun semangat dan dukungan tak akan pernah padam. Sempurna, dunia